Shalom saudara, kita hidup ini sebenarnya mengkomunikasikan suatu image atau persepsi kepada diri kita. Inilah yang harus kita hidupi. Seperti dalam pemasaran ada dua faktor. Yang pertama, kita harus menanamkan persepsi pada banyak orang tentang diri kita yang memantulkan kemuliaan Allah. Yang kedua, kita harus memberi pengalaman pada setiap orang yang berinteraksi dengan kita. Persepsi ditambah dengan pengalaman, maka itu akan dampaknya luar biasa. Orang akan melihat kemuliaan Allah dalam hidup kita. Sebab firman Tuhan berkata, hidup kita ini seperti surat yang tertulis. Ibarat musik yang didengar banyak orang. Orang akan melihat, mendengar, dan mengalami bagaimana kita hidup. Mari kita menjadi duta representasi dari Tuhan. Setiap jemaat Tuhan di GMM, mari kita belajar berdampak bagi masyarakat. Misi GMM adalah melahirkan anak-anak Allah yang berkenan baginya. Untuk itu diperlukan proses panjang. Saudara tetap bersama kami, bersama-sama sebagai keluarga besar, bersama-sama belajar menjadi anak. Saya, Kepala Sidang Gereja Mula-Mula GMM, beserta seluruh pelayan Tuhan yang ada, mengucapkan selamat beribadah kita. Semangat matang hidup. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Tema kita pagi hari ini adalah surga dan neraka. Saudara, kalau kita perhatikan, dewasa ini jarang orang yang bicara soal surga dan neraka. Jarang banget. Bahkan orang sengaja menghindari pembahasan surga dan neraka ini. Agak aneh memang. Kenapa? Karena surga dan neraka ini kebenaran, suatu kepastian, bukan spekulasi, kepastian. Sehingga kita harus tahu implikasinya dalam hidup kita ini. Orang tidak mengerti kebenaran, bahaya. Dia tidak tahu arah hidupnya itu kemana. Surga dan neraka ini dua realitas yang tidak bisa dihindari. Sama dengan realitas hidup dan mati, tidak bisa dihindari. Tapi hari ini banyak orang tidak percaya ada neraka. Orang-orang tertentu malah memakai pikirannya sendiri. Tuhan kan baik, tidak mungkin menciptakan neraka. Sedangkan kalau kita tanya neraka itu apa, mereka juga tidak tahu. Surga itu apa juga tidak tahu. Ini masalah ini. Ya, jadi ini sangat penting bukan hanya untuk iman kita saja. Kenapa? Karena kita nanti akan berakhir dalam kekekalan semua kita. Hidup kekal atau binasa kekal. Makanya perlu disampaikan. Bukan hanya konsep. Ini realita. Kenyataan. Ada orang tertentu yang mengajar begini, surga itu hanya suasana, Pak. Bukan suatu tempat real. Hanya suatu keadaan. Suasana aja gitu. Suasana menyenangkan. Bukan suatu tempat yang real. Kalau surga tidak real, lalu apa artinya? Kalau neraka tidak real, apa artinya? Semua itu real, saudara. Realitas yang real. Itulah sebabnya Alkitab, Ibrani pasal 9 ayat 27. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Manusia hanya mati satu kali langsung dihakimi setelah itu.
untuk dimintai pertanggungan jawabnya. Selama hidup ini, apa yang kau lakukan? Dimintai pertanggungan jawab. Ya. Jadi surga bukan hanya suasana. Surga itu suatu tempat real. Suatu lokasi real. Bukan dunia maya. Dunia yang nyata, real. Bayangkan saudara, hidup di dunia ini aja real kan sekarang. Saudara kalau pasangan hidup saudara peluk, bisa nggak? Bisa kan? Bisa dirasakan. Bayangkan kalau di surga nanti tidak ada apa-apa. Ada yang ngajar begitu kan? Di surga nggak ada apa-apa Pak. Bahkan kita sendiri lupa terhadap diri kita sendiri. Semua orang di surga amnesia. Kehilangan ingatan. Bayangin kalau orang masuk surga terus lupa ingatan. Buat apa masuk surga? Aneh bener ya. Di surga kalau maya, bayangin, ketemu kan, seneng nih. Mah, ketemu lagi mah. Lolos. Karena roh kan, lolos. Ya mah, kamu cuma bayangan aja ternyata. Salaman juga gak bisa, lolos. Nah, terus apa artinya? Mau makan gak bisa, lolos. Memangnya surga seperti itu? Gak ada artinya kalau maya. Surga itu nyata, fisik. Tuhan tidak bermain-main dengan sesuatu yang maya. Tuhan menciptakan segala sesuatunya itu real, nyata. Hari ini banyak orang seperti zamannya Tuhan Yesus. Orang Saduki. Kan ada orang Farisi, ada ahli Taurat, ada orang Eseni, ada orang Zelot, ada orang Saduki. Orang Saduki di zamannya Tuhan Yesus itu tidak percaya bahwa manusia kalau mati itu bisa bangkit lagi. Mereka percayanya apa? Rohnya keluar, udah nggak bangkit lagi selamanya. Sama dengan orang-orang zaman sekarang ini. Nggak percaya kebangkitan. Banyak. Coba aja tanya teman-teman. Yang nggak pernah kesini tapi. Coba tanya nanti kalau pulang. Bro, menurutmu kebangkitan tuh nanti gimana? Kita hidup lagi begini atau rohnya aja gentayangan? Nanti dijawab rohnya aja. Yang bangkit tuh rohnya Pak. Orang Saduki. Kalau orang Kristen yang benar, bangkit itu bangkit, hidup lagi. Tuhan Yesus bangkit, hidup lagi enggak? Apa cuma bayangan aja? Bayangin kalau kita bangkitnya cuma roh. Itu namanya bukan hidup, itu namanya gentayangan. Roh kan? Ngambang. Kita hidup lagi. Bangkit itu artinya hidup lagi. Apa artinya hidup lagi? Punya tubuh, punya roh. Kalau cuma punya tubuh, nggak punya roh, itu namanya mayat. Kalau punya roh, nggak punya tubuh, namanya gentayangan. Kalau hidup lagi itu artinya ada tubuhnya, ada rohnya. Itu maksudnya bangkit lagi, seperti yang didemonstrasikan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bangkit lagi. Para murid belum pernah lihat kebangkitan waktu itu. Meskipun sudah dengar tentang Lazarus. Dia nggak berpikir Tuhan Yesus bangkit. Karena hancur kan badannya. Dicambuk, hancur. Tombak. Dipaku. Jadi ketika lihat Tuhan Yesus menembus tembok. Muncul. Murid-murid bilang. Hantu katanya. Hantu lagi. Tuhan kebalik. Makanya orang yang percaya Tuhan tuh kadang-kadang saking cepatnya ngomong percayanya hantu akhirnya. Kayak murid-murid tuh, hantu. Terjemahnya kurang pas sih. Bukan hantu sebenarnya. Roh. Pneuma. Roh. Karena mereka pikir bangkit itu rohnya yang bangkit. Ternyata Tuhan Yesus. Thomas. Sini jarimu. Dipegang sama Thomas. Loh, fisik. Thomas nangis. Karena apa? Karena tahu bahwa hidup lagi ternyata. Habis itu makan kan? Makan apa? Makan apa? Sate kambing. Makan ikan. Makan ikan, roti gandum. Makan.
tubuh kebangkitan itu makan. Tuhan Yesus makan nggak? Makan. Tuhan Yesus bicara begini. Mulai sekarang aku tidak akan minum anggur lagi nih. Sampai nanti di surga. Apa kalimat itu artinya? Nanti di surga ada pesta anak domba. Pesta anak domba itu makan minum nggak? Oh enggak Pak, itu kiasan. Oke, kalau kiasan artinya apa? Kiasan lagi, nanti makannya pura-pura ya semua ya. Pura-pura. Di surga tidak ada makan minum. Siapa yang bilang? Ada ayatnya. Kerajaan surga bukan soal makan dan minum. Ya memang benar. Kerajaan surga bukan soal makan minum. Bukan kalau makan ini haram masuk neraka. Bukan soal itu maksudnya. Di surga, Tuhan Yesus berkata, aku tidak akan minum anggur ini sampai di surga. Di surga ada pesta anak domba, saudara. Ya, jadi hidup kita ini sebenarnya singkat 70-80 tahun. Dibandingkan yang nanti kekekalan itu nggak ada papanya itu. Cuma sekelebat aja gitu. Ya, jadi kalau orang fokusnya hidup yang sekarang mengabaikan kekekalan, itu orang yang sangat tidak bijaksana. Kalau mau vulgar itu orang bodoh. Masa kekekalan diabaikan hanya untuk keuntungan sesaat? Kan bodoh banget itu. Masa nggak usah jauh-jauh deh. Ada nggak orang dagang mau untungnya sehari aja? Biarin nih customer pertama datang, aku ketok aja dia. Habis itu nggak balik terserah. Pokoknya aku untungnya gede. Gak ada lagi. Orang cari customer itu yang lama, untungnya dikit nggak apa-apa, asal teratur datang. Kan begitu ya? Aduh, ini ya. Jadi surga itu apa menurut Alkitab? Nah, menurut Alkitab, jangan menurut perasaanku. Menurut Alkitab, Mazmur 33 ayat 13. Tuhan memandang dari surga. Ia melihat semua anak manusia. Jadi ada yang namanya surga, surganya Tuhan. Tuhan huruf besar ya, Adonai. Ada surganya Allah Bapa. Kapan surga itu ada? Sejak kekekalan, langit dan bumi belum ada, sudah ada juga surga. Itu surganya Allah Bapa. Lalu, surganya Allah Bapa inilah di mana sampai kekal, dari kekal sampai kekal. Ya. Nah, ada surga yang untuk manusia rupanya. Orang yang tidak mengerti surga cuma satu, Pak. Apalagi yang mikirnya surga itu cuma ruangan kecil gitu. Ngumpul gitu. Bukan. Ya. Di dalam Yohanes 14 ayat 2 sampai 3. Tuhan Yesus berkata begini. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Ya. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Tuhan Yesus pergi kemana? Ke rumah Bapaknya. Untuk menyediakan tempat bagi kita semua. Perginya kemana? Ke samping? Ke atas atau kemana? Waktu naik ke surga kan ke atas ya. Sedangkan kita tahu di atas jagat raya yang tak terbatas. Tidak ada atas, tidak ada bawah tuh di atas. Tapi dari bumi ke atas. Artinya apa? Artinya Tuhan Yesus sedang pergi menyediakan tempat bagi manusia yang percaya kepadanya. Di mana? Bukan di bumi ini, itu sudah pasti. Karena naik ke atas, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jadi kalau ada yang mengajar, langit yang baru dan bumi yang baru itu, bumi yang sekarang direnovasi. Salah itu. Tidak ada ayatnya itu. Itu karangan sendiri itu. Orang Tuhan Yesus jelas pergi ke atas, menyediakan tempat bagimu. Supaya di mana aku ada, kamu ada. Kan gitu maksudnya. Jadi surga bukan ada di bumi ini. Langit dan bumi akan lenyap. Itu ayatnya jelas sekali. Lah kalau orang ngajarnya langit dan bumi itu ini nanti Pak diperbaharui. Ya. Aduh, banyak orang ngajarnya salah. Ya. Langit baru dan bumi yang baru itu bukan maya. Itu real.
Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Seperti apa langit dan buminya? Ini yang sekarang ini. Fisik. Ciptaan itu fisik. Roh tidak diciptakan. Makanya manusia tidak diciptakan, rohnya diciptakan. Enggak. Manusia diciptakan dari debu. Lalu rohnya dihembus oleh nafas Allah. Karena roh tidak bisa diciptakan. Roh itu semua berasal dari Allah. Ternyata begitu. Makanya roh kita ini, yang sekarang jadi roh manusia kita ini, dulunya adalah hembusan nafas Allah. Dulunya adalah roh Allah. Gitu loh maksudnya. Seharusnya roh Allah ini kembali kepada yang empunya. Kita pengkhotbah kan? Roh kembali kepada yang empunya. Iya, kalau bertobat. Kalau tidak bertobat, nggak balik rohnya. Binasa kekal. Itulah sebabnya kitab suci berkata, roh yang ditempatkan Allah dalam diri kita itu, diingininya dengan cemburu. Supaya apa? Supaya tidak lenyap. Supaya balik kepada Allah. Kalau kita menyadari hal ini, oh rohku itu roh Allah tadinya. Aku sebenarnya anak Allah. Aku nggak akan ngomong sembarangan, nggak akan berlaku jahat, nggak akan pelit, nggak akan hitung-hitungan sama Tuhan, nggak akan berani menjadi sandungan bagi sesama. Hidup sekali aja jadi sandungan. Hidup sekali itu kalau nggak jahat aja udah tetap dosa, apalagi jahat. Diam aja itu dosa loh. Hidup kita tidak boleh diam saja. Hidup kita harus cari apa yang kulakukan Tuhan untuk Tuhan. Gak boleh diam aja. Diam aja itu malfunction namanya. Malfunction itu apa ya? Tidak berfungsi. Seandainya jantung itu kan fungsinya duk, duk, duk gitu kan. Nah kalau malfunction gimana? Ada nggak yang jantung begitu? Ada. Aritmik namanya. Sakit aritmik kan jantungnya tiba-tiba begitu. Jadi lagi ngomong ini langsung pingsan. Karena aritmik. Malfunction. Apalagi kalau malfunctionnya itu stop. Duk, diem. Nah udah, habis. Habis. Manusia yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, hidupnya, itu namanya malfunction. Atau kalau boleh yang lain istilahnya malpraktek. Mestinya kita ini praktek sebagai anak Allah. Lah kok jadi anak setan? Malpraktek itu. Jadi sebenarnya di dunia ini banyak orang malpraktek. Ya, kita tidak bicara soal kedokteran. Hidup kita itu malpraktek kebanyakan. Mau senang diri sendiri, nggak peduli sama orang lain. Itu malpraktek namanya. Hidup ini harus jadi berkat. Itu. Kalau kita sudah ditebus, bukan dengan barang fana, artinya kita milik Tuhan. Kalau kita milik Tuhan, lakukan sesuai pemiliknya. Kalau masih mau memiliki diri sendiri, malpraktek. Hidup kita sudah dibeli lunas. Ada amin, saudara? Kalau sudah dibeli, barang sudah dibeli nih, kepemilikannya pindah dong. Betul nggak? Kita sudah dibeli dengan darah Yesus. Artinya kepemilikan kita pindah ke Tuhan Yesus. Sudah dibeli masih nggak mau kasih. Malpraktek itu namanya. Banyak orang begitu, hidup untuk dirinya sendiri, udah dibeli Tuhan padahal. Masih mau memiliki. Itu tindakan melawan hukum. Hukumnya Tuhan namanya. Sudah dibeli lunas. Masih sembarangan. Masih memiliki dirinya. Ada yang mau di sini? Beli motor, udah bayar, tapi motornya mau diambil, nggak boleh. Ada yang mau? Penjahat itu begitu, udah jual sesuatu tapi nggak mau menyerahkan. Itu penjahat itu namanya. Di mata Tuhan itu, hidup kita itu sudah dibeli loh. Nggak mau dikasih ke Tuhan. Penjahat, malpraktek. Ya, makanya Tuhan Yesus berkata begini, barang siapa tidak melepaskan diri dari segala miliknya,
tak dapat jadi muridku. Nggak bisa jadi murid Tuhan. Kalau jadi orang Kristen bisa, orang KTP aja kan gampang, tinggal daftar. Tinggal daftar baptis, tinggal duduk, amin. Ngomongnya modalnya amin aja kan gampang. Habis itu baptis, udah Kristen. Tapi nggak melepaskan diri dari segala miliknya. Kalau nggak melepaskan diri, nggak bisa jadi muridku, kata Tuhan Yesus. Ini yang bicara Tuhan Yesus sendiri loh. Nggak bisa jadi murid. Jadi murid itu apa? Mendengarkan apa kata gurunya. Dan melakukannya tentu saja. Saudara mau jadi murid Tuhan Yesus nggak? Kalau mau lepaskan segala milikmu. Jangan merasa memiliki diri, sudah dibeli. Serahkan. Nggak mau menyerahkan, nggak bisa jadi murid Tuhan Yesus. Ya, nggak tahu murid siapa itu. Sudah dibeli, bukan diserahkan. Kita bicara soal ini loh ya. Jiwa kita itu sudah dibeli oleh Tuhan Yesus. Nah, surganya manusia ini yang disediakan oleh Tuhan Yesus itu ketika Tuhan pergi ke rumah Bapa. Seperti apa itu? Kalau kita teliti Alkitab ya, Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Fisik, kita udah tahu langit dan bumi ini. Manusia jatuh ke dalam dosa. Langit dan bumi dikutuk. Suatu hari akan lenyap, musnah oleh api. Makanya Tuhan berencana membuat langit yang baru, bumi yang baru. Sehingga sebenarnya hidup kita yang sekarang ini sedang menantikan langit yang baru dan bumi yang baru. Makanya di kitab Wahyu dikatakan, aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Penglihatan masa depan diberikan kepada Yohanes di Pulau Patmos. Di kitab Wahyu dikatakan itu tuh. Nah, coba kita baca salah satunya ya. 2 Petrus 3 ayat 3 sampai 14. Nanti dibaca yang penting-pentingnya saja ya. Coba 2 Petrus pasal 3 ayat 3 sampai 14. Yang penting dulu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya, ngeledek. Mana Tuhan datang, katanya mau datang dari dulu gitu. Makanya dia nggak peduli. Nggak peduli dengan pekerjaan Tuhan, nggak peduli dengan kebenaran. Dia hidup suka-suka sendiri, curang hidupnya, pelit. Itu ngeledek Tuhan sebenarnya. Tuhan bilang mau datang lagi, enggak lah, dia bilang. Enggak lah, kadang-kadang dengan mulut, kadang-kadang dengan perbuatan melawan hukum. Melawan kehendak Tuhan. Coba bayangkan. Ayat 4. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Mana? Enggak ada. Berapa waktu yang lalu ada yang bilang Tuhan Yesus mau datang kan? Ternyata nggak ada kabar. Ditunda seminggu katanya. Ditunda seminggu, nggak datang lagi Tuhan Yesus. Terus nggak tahu kemana itu pendeta sekarang. Mungkin dia sendiri yang diangkat kali. Dia sendiri kali yang diangkat. Dimatiin maksudnya. Bohong-bohong terus. Aneh dunia ini. Mereka sengaja tidak mau tahu. Orang-orang seperti ini sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah, langit telah ada sejak dahulu. Dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Kemusnahan bumi dengan segala isinya yang pertama adalah oleh air bah. Nuh, di zamannya Nuh. Kita lanjutkan, ayat 7. Tetapi oleh firman itu juga, langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api, terpelihara dari api, belum kena api maksudnya. Ya. Dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Dari sini kita tahu, dulu air bah, nanti api. Untuk siapa? Orang-orang fasik. Ayat 8. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan, satu hari sama seperti 1000 tahun. Dan 1000 tahun sama seperti satu hari.
Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu. Tuhan itu gak lalai, Tuhan pasti datang. Cuman Tuhan sabar. Kenapa? Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Cepetan bertobat maksudnya itu. Jangan sampai Tuhan datang tetap belum bertobat. Binasa nanti. Ya. Melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Nah ini, ayat ini penting. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Maksudnya tidak ada yang tahu. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat. Dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Lenyap saudara langit dan bumi ini. Gak ada renovasi. Diperbaharui itu gak ada. Ya. Nah ayat 11-nya perhatikan baik-baik. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian. Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Jadi kalau begitu, betapa suci dan salehnya kita harus hidup. Ayat 12. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Bapak, Ibu, Saudara bisa bayangkan nggak kalau langit dan bumi ini jadi api? Seperti apa itu? Kalau kemarin gunung apa itu? Semeru ya. Semeru meledak itu kan udah mengerikan itu. Tapi kalau langit dan bumi jadi api, seperti apa itu? Saudara, Bapak Ibu Saudara tahu suhu panasnya matahari berapa? Kalau air mendidih berapa gitu aja deh. 100 lah ya. Matahari jutaan derajat Celcius. Jadi nggak ada papanya itu 100 itu. Langit dan bumi jadi lautan api itu lebih dari matahari. Kalau matahari kan satu bulatan. Kalau ini langit dan bumi jadi lautan api lebih dari matahari. Makanya unsur-unsur di udara akan hancur. Nggak diperbaiki lagi karena Tuhan menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru di lokasi yang baru. Ayat 13. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Implikasinya buat kita sekali lagi. Yang tadi kan betapa suci dan salehnya kita harus hidup. Yang ini juga nih. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Jadi betapa suci dan salehnya kita harus hidup. Usahakan dirimu supaya tidak bercacat dan tidak bercela. Sebab kedatangan Tuhan bisa setiap saat. Jangan ditunda-tunda, nantilah Pak. Kayaknya belum deh, udara masih cerah. Namanya nunggu udara seperti apa? Alkitab itu setiap saat Tuhan bisa datang. Ya. Jadi makanya di kitab Yesaya 65 ayat 17. Jadi urutannya gini Saudara. Kitab Kejadian, langit dan bumi diciptakan yang ada sekarang ini. Tapi manusia jatuh dalam dosa, maka langit dan bumi akan jadi lautan api. Itulah yang dinubuatkan oleh kitab Yesaya 65 ayat 17 dan Yesaya 66 ayat 22. Sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Penciptaan. Rupanya Tuhan menciptakan lagi langit dan bumi yang baru itu. Bukan di sini, entah di mana. Ya. Nah, di Yesaya 66 ayat 22 sama. Nah, di zamannya Tuhan Yesus diulang lagi oleh Petrus. 2 Petrus 3 ayat 13. Tetapi sesuai dengan janjinya kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru. Di kitab Wahyu 21 ayat 1, Yohanes melihat penglihatan. Aku melihat langit yang baru, bumi yang baru. Jadi kita tahu sebenarnya rencana Tuhan itu menciptakan langit dan
Langit dan bumi yang dihuni oleh manusia, yang hidupnya kekal selama-lamanya. Di langit yang baru, bumi yang baru itu tidak ada air mata, tidak ada duka cita. Di sana hanya ada kebenaran, tidak ada orang jahat lagi. Setan pun tidak ada di sana. Karena setan dihukum di api kekal. Nah, sementara herannya ada orang Kristen berpikir bahwa di neraka itu yang menyiksa manusia setan katanya. Rajanya neraka itu setan katanya. Di neraka setan pun dihukum. Jangan terpengaruh oleh cerita-cerita legenda. Ada raja neraka katanya. Gak ada. Di neraka setan pun habis setan. Nah, yang penting adalah kita itu nanti diberi tubuh yang baru, tubuh kebangkitan. Yang tidak bisa mati lagi selama-lamanya. Ya, dan tidak bisa tua. Jadi nanti di langit baru, bumi baru, dokter kecantikan tidak laku. Karena sel-selnya menjadi muda lagi semua kita. Ya, yang saat ini sudah tua, yes. Wah. Iya, kita nanti nggak ada kerut-kerutnya udah nggak ada lagi. Ya, flek-flek nggak ada lagi ibu-ibu. Suka perhatiin flek kan? Nggak ada lagi nanti. Jangan khawatir. Gigi-gigi yang miring-miring itu nggak ada lagi. Semua lurus gitu. Bagus. Tapi kita harus tak bercacat, tak bercela hidupnya mulai sekarang. Dalam segala hal. Amin semua? Begitu loh. Sederhana sih sebenarnya itu. Cuma ya sayang manusia suka bandel, entah kenapa. Kalau di masa lalu kita buat salah, semua orang buat salah. Nggak perlu dipersoalkan lagi. Yang kita persoalkan adalah yang ke depan ini loh. Yang ke depan itu harus tak bercacat, tak bercela. Penilaian Tuhan itu ke depan, bukan ke belakang. Kesalahan di belakang itu nggak masalah, sama sekali nggak masalah. Asal bertobat. Makanya Nabi Yesaya menyampaikan hal itu dengan jelas sekali. Marilah berperkara kepadaku, kata Tuhan. Meskipun dosamu merah seperti kirmisi, tapi akan menjadi putih. Seperti bulu domba. Seperti salju, putih. Ada pemutihan. Ya, ada pemutihan dosa, saudara. Tapi tidak boleh diulang lagi. Nanti itu tidak ada kutuk, tidak ada kematian, tidak ada setan pun tidak ada, saudara. Yang ada manusia-manusia yang takut akan Tuhan. Di sana ada kebahagiaan kekal. Saudara. Itulah surga kekal. Surganya manusia itu beda dengan surganya Allah Bapa. Sebab Allah Bapa itu roh adanya. Manusia punya tubuh kebangkitan. Jadi kita nanti ketemu lagi. Saudara bayangkan ya, kalau saudara sedang rindu sama seseorang, entah itu orang tua, entah itu anak atau saudara yang sudah lebih dulu dipanggil Tuhan, tiba-tiba ketemu lagi. Wah, senangnya kayak apa saudara? Waduh, nggak bisa bayangin tuh. Berapa hari yang lalu saya mimpi. Saya mimpi ketemu papa saya. Kan udah lama sekali papa saya dipanggil Tuhan ya. Ketemu loh. Saya tuh heran gitu. Heran. Pengen banget ketemu. Kan enak ya. Masa lalu lupakanlah, yang penting ketemu di surga kan enak. Semua kita ketemu di surga nanti. Amin ya. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Makanya ke gereja itu harus yang membawa kita ke surga. Yang jangan cuma yang enak didengar tapi nggak sampai surga nanti. Kita harus berusaha agar hidup tak bercacat, tak bercela dalam segala hal. Mulai sekarang jangan suka ngomongin sesama. Jangan suka menghakimi. Si itu kan gitu Pak, dulu itu wah itu gini gitu. Alah kayak lu enggak aja. Kadang-kadang itu heran loh. Orang ngatain orang lain ya, lu banyak jerawatnya loh. Padahal jerawatnya jauh lebih banyak. Suruh ngaca sendiri. Mulai nanti beli cermin ya, masing-masing kecil. Supaya kalau lagi mau nyerang orang, bercermin diri dulu.
Habis orang sukanya menghakimi. Biarpun orang salah, kita nggak punya hak untuk menghakimi orang yang bertobat. Kecuali orang itu tidak mau bertobat. Kalau tidak mau bertobat, kebaskan debu. Jelas kan? Orang salah ngerti. Orang nggak mau bertobat ditungguin terus. Orang jahat ditungguin terus nggak mau bertobat. Tinggal orang jahat. Tuhan Yesus kalau ketemu orang jahat, waduh, kamu keturunan ular beludak. Begitu. Jangan kita bergaul dengan orang jahat. Orang jahat tendang keluar. Jangan ada di gereja orang jahat. Kalau ada kita usir dia. Kecuali bertobat. Beda ya, saudara ya. Kalau bertobat oke. Dosanya apapun diampuni kok. Nggak masalah. Tapi kalau tetap jahat gitu ya. Sama pekerjaan Tuhan jahat gitu ya. Tendang keluar dia. Usir. Gembala yang baik melindungi domba-dombanya. Serigala ada pentung. Sudah tahu kenapa seorang gembala membawa gada dan tongkat? Sudah sering saya jelaskan kan? Pemazmur, meskipun aku berjalan dalam lembah kekelaman aku tidak takut bahaya. Sebab gadanya dan tongkatnya yang menghibur aku. Gembala itu punya gada, buat apa itu? Buat mentung serigala. Ada serigala, bunuh. Tongkatnya untuk apa? Kalau dombanya miring-miring ke samping, dicantol, jangan tersesat. Itu sebenarnya. Ya, hati-hati hidup sekali ini. Hidup sekali ini kalau kita lihat orang lain diperlakukan tidak adil, harus dibela. Jangan diem aja, kasih. Kasih apa? Enggak berani loh. Harus dibela. Orang ditindas, kita maju, bela. Begitu, itu keadilan namanya. Tuhan Yesus ya, sama orang Farisi. Bilang begini, ini ya pelacur ini mendahului kamu masuk kerajaan surga. Apa itu halus? Itu kasar loh saudara. Di hadapan banyak orang loh. Kenapa? Karena orang Farisi ini gak mau bertobat. Pokoknya intinya kalau ada orang gak mau bertobat di gereja kita tendang dia keluar. Gereja tempat orang mau bertobat. Bengkel. Siapapun salahnya apapun. Gak masalah. Udah gak usah diomongin masalah yang lalu. Ke depan kita jangan buat lagi. Nah gitu loh maksudnya. Amin saudara. Begitu harusnya ya. Tuhan begitu mengasihi kita. Neraka itu suatu tempat yang real juga. Karena surga real, neraka pasti real. Masalahnya orang yang ahli bahasa itu suka salah ngerti. Neraka itu pakai kata Gehenna Pak. Gehenna itu cuma tempat, itu loh pembakaran sampah di Israel. Itu buat kiasannya. Untuk menggambarkan nanti pembakaran jiwa-jiwa yang binasa itu. Gitu loh. Neraka itu real. Sekarang ini neraka belum ada. Banyak orang salah mengerti Tuhan menciptakan neraka. Tidak. Neraka itu tempat hukuman kekal. Nanti ketika Tuhan Yesus datang kembali. Semua orang dibangkitkan. Orang baik, orang jahat, semua bangkit. Orang baik dibawa ke langit baru, bumi baru. Surganya manusia. Orang jahat ditinggal di bumi. Dengan hidup lagi tapi lautan api. Itulah neraka. Jadi jangan anggap enteng, saudara. Semua ini real. Jangan sampai semuanya itu sudah terlambat dan akhirnya menyesal. Orang kaya yang diceritakan Tuhan Yesus dengan Lazarus itu, dia kesakitan di alam maut. Itu belum dibangkitkan loh itu. Itu masih roh loh. Kan Tuhan Yesus belum datang. Masih roh itu. Itu aja udah kesakitan dia. Apalagi nanti Tuhan datang, dikasih tubuh, dibangunin, ditinggal di lautan api. Langit dan bumi hancur oleh api. Jangan sampai raungan itu ada di terlambat, saudara. Mendingan meraung-raung sekarang. Bertobat. Jangan nanti meraung-raungnya. Orang kalau sombong itu ya, saya lihat gitu ya. Wih, jabatannya CEO. Wih, kaya raya. Nah, kita lihat 10 tahun lagi. Masih hidup gak kau? Kita lihat. Karena semua kita pasti mati. Pasti. Ngapain sombong-sombong begitu? Sombong kehilangan surga kau.
nggak punya hati, nggak punya kasih. Orang yang nggak punya kasih itu udah pasti binasa. Sebab Allah itu kasih adanya. Ya, itulah kenapa manusia disediakan keselamatan. Kenapa, saudara? Karena Allah sangat mengasihi kita. Kan sebenarnya bisa begini. Adam dan Hawa buat dosa nih. Ya udah binasa, diciptakan manusia lagi yang baru. Dimulai dari yang baru. Bisa aja kalau Tuhan mau begitu. Tapi Tuhan gak begitu kan? Begitu manusia jatuh dalam dosa, langsung nubuatannya keluar. Keturunan perempuan ini akan meromokkan kepala keturunan si ular. Langsung Mesias dinubuatkan akan hadir. Makanya tidak ada yang seperti ini di dunia ini. Siapa yang bisa menyelamatkan manusia? Coba dicek siapa yang bisa selain juru selamat. Gak ada. Gak ada. Yang bisa menyelamatkan manusia adalah pribadi yang turun dari surga. Hari ini ada yang ngajar, Tuhan gak mungkin jadi manusia. Ngarang-ngarang itu. Orang kalau pakai otaknya sendiri jadi begitu tuh. Sesat begitu. Tuhan gak mungkin jadi manusia. Justru intinya itu di situ. Tuhan jadi manusia untuk menunjukkan cintanya sama kita semua. Supaya orang yang bertobat selamat. Bukan manusia lain jadi juru selamat. Gak ada manusia lain jadi juru selamat. Gak ada yang bisa. Tuhan bisa mengosongkan dirinya. Mengambil rupa seorang hamba jadi manusia. Itulah yang dilakukan Bapa di surga. Mengutus putranya. Putra tunggalnya turun ke bumi. 2000 tahun yang lalu. Begitu. Ya. Mestinya kalau kita sebentar lagi Natal ngomong-ngomong ya. Mestinya setiap setahun sekali itu kita diingetin terus. 2000 tahun yang lalu. Putra tunggal Allah turun ke bumi. Menjadi manusia. Menjadi sama dengan kita. Mantap loh saudara. Kita semua orang-orang yang sangat beruntung. Sangat diberkati. Tugas kita cuma satu. Hiduplah tak bercacat, tak bercela. Ya. Saudara, lagu ini judulnya Shalom bagi dunia. Nanti lagu ini bisa untuk lagu umum, bisa untuk Natal, bisa untuk perjamuan kudus. 2000 tahun telah berlalu, Putra Allah diutus Bapanya turun ke bumi manusia, menjadi juru selamat dunia. Ia datang sebagai manusia, menjadi sama seperti kita, melakukan kehendak Bapanya, teladan abadi selamanya. 2000 tahun telah berlalu. 2000 tahun telah berlalu, Putra Allah diutus Bapanya turun ke bumi manusia, menjadi juru selamat dunia. Sebagai manusia
lagu ini bisa dipakai untuk menginjil. Ceritakan aja seperti ini persis. 2000 tahun yang lalu ada pribadi yang nyata. Tuhan yang mengosongkan diri jadi manusia. Supaya kita beroleh selamat. Jangan berusaha sendiri. Manusia tidak bisa selamat dengan usahanya sendiri. Allah Bapa begitu mengasihi ciptaannya. Itulah sebabnya kitab suci berkata, roh yang ditempatkan Allah dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Dengan kuat diingininya supaya kembali, supaya selamat. Manusianya yang bandel, mengeraskan hati, sok-sokan, serakah, jahat lagi. Salah gak mau ngaku salah? Salah itu ngaku salah, aku salah mah. Aku salah pak. Salah gak mau ngaku salah. Binasa kekal kok. Apa sih susahnya ngaku salah? Aku memang salah. Kan selesai urusannya. Gak mau ngaku salah. Aku bersalah Tuhan. Kalau kita tanya ya, Tuhan, apakah Engkau mengasihi aku? Kamu gak lihat 2000 tahun yang lalu aku mati buatmu. Kalau Tuhan yang tanya kita gimana? Apakah engkau mengasihi aku? Pertanyaan itu diajukan kepada Petrus dulu. Kalau ditanya kepada kita jawabannya apa? Apakah engkau mengasihi aku? Jawabannya semua iya. Iyanya bagaimana? Jangan cuma iya di mulut. Ayo bagaimana? Sesungguhnya kita semua orang berhutang. Iya. 2000 tahun yang lalu Tuhan mati di kayu salib. Kita punya hutang. Baca kitab Roma. Kita berhutang supaya jangan lagi hidup menurut daging ya. Udah ditebus jangan hidup menurut daging. Maksudnya jangan berdosa lagi. Hidup menurut roh. Itulah anak Allah yang hidupnya menurut roh bukan menurut daging. Sebab kalau kau hidup menurut daging kau binasa. Kalau kau hidup menurut roh kau selamat. Ya, saudara gak kepengen ketemu orang-orang yang saudara kasih lagi nanti di surga. Emangnya ini hidup yang terakhir. Ini baru awal nanti masuk surga. Kita kalau ketemu orang yang kita kasih, nangis kita pasti. Nangisnya bahagia. Di surga. Banyak orang kehilangan suaminya. Dia pengen ketemu di surga. Ada orang yang kehilangan anaknya. Dia pengen ketemu di surga. Pastikan kita semua ke surga, saudara. Hidup cuma satu kali, jangan disia-siakan. Amin ya saudara ya. Amin, beri kemuliaan untuk Tuhan. Bapak Ibu saudara, apakah ada yang baru pertama kali hadir? Angkat tangan. Ada. Angkat tangan Pak. Ada, oke, puji Tuhan. Puji Tuhan. Ada lagi? Yang sebelah sini? Oh ada. Ada. Mana asalnya? Selamat datang. Selamat bergabung. Cuma ya. Oke, selamat. Ya. Cuma jangan kaget ya. Pertama datang langsung dimarah-marahin. Oke. Oh ya. Sebentar lagi Natal ya. Kenapa sih saya kalau khotbah dikasih amplop ini terus? Supaya mengingatkan ada persembahan Natal itu aja ya. Bapak Ibu Saudara, kita mengucap syukur ada pribadi-pribadi yang sangat cinta pekerjaan Tuhan. Jadi udah mulai urunan beli kursi, ada yang beli ini, beli itu, rame-rame gitu. Ya. Ada yang kasih pot, ada loh. Kasih pot. Belasan pot ada pohonnya ya, nanti tinggal kita taruh di depan. Saudara, ikutan yuk, kita dandani rumah Tuhan. Amin semua? Yuk bangkit berdiri semuanya. Dua ribu tahun
Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk kasih-Mu yang tak terbatas Tuhan. Kami mau pulang ke surga suatu hari nanti. Oleh karena itu ajari kami untuk hidup kudus, tak bercacat, tak bercelah. Kami mengucap syukur untuk gereja-Mu ini Tuhan. Gereja mula-mula GMM. Kami percaya Tuhan yang mendirikan gereja ini. Tuhan yang memimpin, Tuhan yang melindungi, Tuhan yang memelihara. Dan Tuhan yang mengajar kami semua. Kami juga berdoa untuk lokasi kami yang baru. GMM di Pluit Tuhan. Biar Tuhan sendiri yang merancang, yang mengarahkan bagaimana gereja itu nantinya. Biarlah kehadiran GMM di Pluit nanti menjadi berkat yang luar biasa bagi lingkungan, bahkan seluruh dunia. Makasih untuk seluruh pelayan Tuhan yang melayani dengan tulus. Kau berkati seluruh keluarganya. Juga mengucap syukur untuk seluruh tangan-tangan yang mendukung pekerjaan-Mu ini Tuhan. Tuhan berkati dengan berlimpah-limpah. Keluarga besarnya turun-temurun. Juga semua kami ya Tuhan, jemaat-Mu dimanapun berada. Mari saudara angkat tangan-Mu tinggi-tinggi. Kami sambut segala berkat, baik berkat jasmani maupun berkat rohani, kesehatan, umur panjang, hikmat marifat, kepekaan akan kehendak Allah, buah roh turun atas kita semua. Hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. 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 Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap dinomor satukan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu, hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri. Agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut. Dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online. Setiap hari Rabu jam 7 malam bersama pendeta Bapak Wignio Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.